Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamal Nurayal dari kelas 5F reguler Malam Banjarbaru. Jadi di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi ya yang berjudul translator ya dalam pemrograman dalam mata kuliah teknik kompilasi. Jadi harapannya dengan penyampaian ini kita memahami bagaimana cara kerja dari compiler, interpreter, dan juga assembler. Lanjut aja, kita masuk ke penjelasan yang paling dasar dulu. Apa itu translator? Jadi translator itu adalah sebuah program ya, di mana petugasnya itu untuk mengubah source code atau kumpulan code yang ditulis oleh programmer ke dalam bentuk mesin. Nah, atau bentuk lain yang dapat dipahami oleh komputer. Seperti itu bahasa mudahnya. Nah, tujuan translator sendiri itu untuk bagaimana caranya kita agar membuat komputer itu memahami apa yang kita inginkan. Lalu juga supaya membantu juga nih mendeteksi error di bagian mana pada kode yang kita tulis dan mengoptimalkan programnya agar lebih efisien. Itu beberapa tujuannya lah. Nah, jenisnya sendiri ini sesuai apa yang ulun dapat ya, yang ulun cari juga ada 3, yaitu compiler, interpreter, dan juga assembler. Untuk cara kerjanya sendiri kita mulai compiler lah. Bagian compiler ini yang dimana ketika dia running itu langsung menjalankan keseluruhan kode. Nah, jadi jika ada error itu bakal ditampilkan setelah semua kode selesai dijalankan. Dan hasil akhirnya pun berupa sebuah py.exe seperti itu. Misalkan ciri-cirinya itu kayak cepat dijalankan ya saat di running, tapi mempunyai proses yang lumayan lama ketika proses compile-nya. Contoh bahasanya kayak bahasa C, C++, dan juga Java. Jenis translator yang kedua yaitu interpreter. Cara kerjanya ini berbeda dengan compiler. Kalau compiler tuh dia menerjemahkan semuanya, kalau interpreter dia hanya menerjemahkan per baris, jadi langsung seberataan, tidak langsung semuanya. Dan jika ada error pun dia langsung berhenti di baris itu juga. Nah, ciri-cirinya ini adalah lebih lambat saat berjalan ya, jadi saat dijalankan tuh agak sedikit lambat lah karena per baris, kan langsung semuanya. Lalu ini berbeda dengan compiler, tidak menghasilkan py.exe, cocok untuk scripting dan juga debugging. Jadi enak tuh buat kita ingin yang mencari kesalahan di mana nih errornya segala macam. Bahasa biasa digunakan tuh kayak Python, PHP, dan juga JavaScript. Lalu yang ketiga ini assembler. Nah, ini merupakan bahasa pemrograman tingkat rendah ya, dari mana langsung bisa dipahami oleh komputer. Cara kerjanya tuh kayak tadi, menerjemahkan assembly language ke kode mesin. Lalu assembly adalah bahasa rendah yang hampir langsung ke instruksi hardware, jadi kayak langsung mudah dipahami oleh komputer gitu. Nah, ciri-cirinya itu adalah sangat dekat dengan hardware dan dapat digunakan untuk program level rendah seperti itu. Lanjut. Nah, ini tadi udah menjelaskan perbedaannya lah. Nah, dimana cara kerjanya pun udah jelas juga. Intinya untuk compiler itu terjemahkan ke seluruh program, interpreter baris per baris. Lalu kalau assembler itu langsung aja ke bahasa mesinnya. Outputnya pun di bagian compiler langsung py.exe, dengan interpreter itu tidak ada, langsung dijalankan aja. Lalu kalau assembler langsung ke kode mesin. Untuk kecepatannya sendiri, compiler eksekusinya lumayan cepat, sedangkan interpreter lambat, dan assembler ini mempunyai kelebihan yaitu sangat cepat ketika dijalankan. Nah, untuk error sendiri itu kalau bagian compiler ditampilkan setelah kompilasi, sedangkan interpreter muncul per baris, dan untuk assembler ini biasanya lebih ke teknisnya ya, agak sedikit berbeda nih dengan compiler dan juga interpreter. Contoh bahasa bagian compiler tadi yang belum sampaikan kayak C, C++, dan juga Java. Lalu untuk interpreter kayak Python dan juga JavaScript. Assembler ini udah jelas bahasanya assembly. Nah, alhamdulillah ini dapat dari internet. Mungkin lu bakal menjelaskan ya kurang lebih seperti inilah penggunaannya lah atau alurnya. Jadi source code ketika dijalankan
masuk ke sini nih, bagian interpreter. Nah ini sebenarnya tergantung apa yang kita gunakan teknologinya lah. Kalau menggunakan C++ maka bakal dikompil karena bakal ada hasil itu berupa file baru gitu. Nah kalau interpreter kan dia langsung aja menemukan hasil yang sama gitu. Nah dan ketika dijalankan pun itu kita bakal ada data yang masuk ketika proses compile interpreter atau bahkan assemblernya. Seperti itulah penjelasan mudahnya. Ya mungkin itu aja dari ulun. Nah mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penyampaian. Ulun harap semoga apa yang ulun sampaikan ini bisa dipahami dengan baik juga. Mungkin itu aja. Ulun akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.